Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Anak-anak ibu udah sarapan apa belum? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah sebenarnya sebelum belajar kita sarapan dulu ya, biar belajarnya tetap semangat dan tidak ngantuk. Siap Bu. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu ya. Yang ibu sebutkan namanya, angkat tangan ya. Ana Hadir Bu. Aira, Hadir Bu. Putih, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Yeni. Hadir Bu. Alhamdulillah, jadi anak-anak ibu hadir semua ya. Sekarang anak-anak ibu silakan periksa kerapian apakah sudah rapi apa belum. Jika belum, silakan dirapikan. Jika sudah, silakan mengecek lingkungan sekitar apakah terdapat sampah atau tidak. Jika terdapat sampah, anak-anak ibu silakan ambil terlebih. Sekarang silakan duduk yang rapi dan keluarkan alat tulisnya masing-masing ya. Siap. Nah, alat tulisnya sudah dikeluarkan semua? Sudah Bu. Jika anak-anak ibu sudah mengeluarkan alat tulisnya masing-masing, ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik Bu. Tempat duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pahaman yang benar. Amin. Nah, sekarang ibu ingin tahu siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita kemarin. Saya Bu. Ya, silakan Ana. Pertemuan kemarin kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 Bu, yaitu tentang manfaat penemuan televisi Bu. Wah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Ana. Yeay. Nah, sekarang ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu Bu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu tokoh dan penemuannya, subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya, dan pembelajaran 4. Setelah mempelajari materi tersebut, ibu harap anak-anak ibu dapat membuat hasil analisis mengenai dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dan membuat kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya. Bagaimana mengerti anak-anak ibu? Ngerti Bu. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai manfaat penemuan televisi. Sekarang kita akan belajar mengenai dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dan membuat kalimat efektif dan teks tentang penemuan dan manfaatnya. Sekarang anak-anak ibu, Mana jamnya? sudah anak-anak ibu? Sudah Bu. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan membuka buku siswa. Pada pembelajaran 1, di sana terdapatkah pembelajaran mengenai penemuan dan manfaatnya? Silakan anak-anak ibu baca tersebut dengan membaca senyap. Baik Bu. Anak-anak ibu tadi kan sudah mengamati jam dinding atau jam tangan masing-masing. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah jam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Penting Bu. Jam juga merupakan benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Bu. Dengan jam kita bisa menentukan waktu Bu. Iya, benar sekali.
Jam juga merupakan salah satu penemuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan jam, membantu kita menjadi tepat waktu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang pernah terlambat datang ke sekolah? Ayo. Saya, Bu. Ya, Putih. Kapan Putih terlambat datang ke sekolah, nak? Ketika awal-awal masuk sekolah SD, Bu. Oh, mengapa anak ibu bisa terlambat? Saya masih awal-awal masuk, belum terbiasa, Bu. Siapa saja kira-kira yang anak ibu rugikan jika terlambat? Guru, teman yang menjaga sekolah, Bu. Ketika anak ibu terlambat, apakah ada dampaknya bagi anak ibu? Ada, Bu. Saya tertinggal materi pelajaran, Bu. Apakah anak ibu ada mengambil hak kawan-kawan ketika terlambat? Ya, saya sudah mengambil hak untuk belajar dengan nyaman, Bu. Iya, jadi kita sebagai pelajar yang baik, datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Nah, tadi kan anak-anak ibu sudah membaca mengenai tes tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu kalimat efektif? Saya, Bu. Ya, silakan Putih. Kalimat efektif adalah kalimat yang bagus, Bu. Iya, jadi kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh, tepat, serta tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Contohnya, para kalimat para tamu-tamu duduk di kursi. Saya, Bu. Silakan Yeni. Kata para dihilangkan menjadi tamu-tamu duduk di kursi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Yeni. Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Silakan Aira. Tamunya dihilangkan menjadi para tamu duduk di kursi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Aira. Silakan. Nah, sekarang ibu punya lembar kerja. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang mencontek ya. Siap, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalau coba dikumpulkan. Ada umpur. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Berhitung menjadi 2 kelompok ya, berhitung 1, 2, dimulai dari Aira. 1, 2, 1. Ya, dengan yang punya nomor yang sama, silakan bergabung ke kelompoknya. Pindah ke laki. Nah, ibu punya lembar kerja lagi. Silakan anak-anak ibu berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakannya ya. Siap, Bu.
sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama untuk kelompok 1, silakan. Kalimat tidak efektif. Selanjutnya, kemudian teknologi semakin berkembang. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kalimat efektif. Selanjutnya, teknologi semakin berkembang. Di depan banyak bapak dan ibu-ibu, penemu yang pertama kali. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk perwakilan kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kalimat tidak efektif. Selanjutnya, kemudian teknologi semakin berkembang. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Bagus, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi hasil kerja anak-anak ibu semua sudah bagus. Jadi sebagai pelajar, anak-anak ibu harus melaksanakan kewajiban yang dapat membantu anak-anak ibu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, membawa sampah pada tempatnya, belajar dengan giat, mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lainnya. Nah, karena kita melaksanakan kewajiban kita, maka orang-orang di sekitar kita pun akan nyaman. Begitupun sebaliknya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka orang-orang di sekitar kita akan menjadi tidak nyaman dengan kita. Jadi anak-anak ibu harus melaksanakan kewajibannya ya. Iya, Bu. Nah, untuk hasil kerja kelompoknya tadi juga sudah bagus. Anak-anak ibu sudah mengerti dalam membuat kalimat efektif. Dilihat dari hasil kerjanya tadi. Sekarang anak-anak ibu Nah, agar pembelajaran kita menjadi lebih semangat, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa yang bisa membantu ibu memimpin ice breaking? Saya, Bu. Dan sekarang ini Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah duduk lagi. ya, sekarang duduk semua. Ini saya akan duduk kembali. Nah, sekarang ibu minta satu perwakilan dari anak-anak ibu untuk menyampaikan hasil dari lembar kerjanya yang pertama. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan Yeni. Yang lain tolong perhatikan ya. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 belum, gambar 2 belum, gambar 3 sudah. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar 1, bila banjir, dia akan terdampak. Gambar 2, nilai sekolah kurang bagus atau turun. Gambar 3, tugas sekolah lebih cepat selesai dan mudah. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, lingkungan menjadi kotor. Gambar 2, tidak ada. Gambar 3, tidak ada jika peralatan dikembalikan dengan rapi dan tidak menyisakan kotoran. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar 1, terjadi banjir yang menyebabkan banyak orang terdampak. Gambar 2, orang lain tidak mengajaknya mengerjakan tugas bersama. Gambar 3, bisa dipercaya orang lain untuk mengerjakan kelompok bersama dan pertemanan semakin erat. Bagus. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk ini. Apakah dari anak-anak ibu ada jawaban yang berbeda dari ini? Tidak, Bu. Bagus, berarti jawaban dari anak-anak ibu telah bagus semua. Nah, dari apa yang anak ibu pelajari tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan anak. Kita harus melaksanakan kewajiban, Bu.
Ya, siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Putih. Dalam membuat teks bacaan harus menggunakan kalimat efektif, Bu. Bagus, benar sekali itu. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban, dan serta kita mempelajari kalimat yang baik dalam membuat teks, yaitu kalimat efektif. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu mencatat hasil pembelajaran kita hari ini ke dalam buku catatan, agar anak-anak Ibu bisa membacanya kembali di rumah. Baik, Bu. Dan tepuk tangan untuk kita semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, apakah masih ada anak-anak Ibu yang belum paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, sekarang Ibu punya soal untuk dikerjakan di rumah. Jangan ada mencontek ya, jangan ada yang mengerjakannya di sekolah ya. Siap, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu sudah mendapatkan tugasnya di rumah kan? Jadi dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harap anak-anak dapat membaca kembali di rumah agar pas minggu depan kita bisa membahasnya kembali. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Nah, sekarang sebelum pulang, ketua kelas sebaiknya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil